Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Sabita Ananda Afiuddin dari kelas Ilmu Perundang-undangan kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa tentang ilmu perundang-undangan. Yang pertama, saya akan membahas tentang tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahap pertama yaitu perencanaan peraturan perundang-undangan. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Yang kedua adalah penyusunan peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu rancangan peraturan perundang-undangan dapat berasal dari eksekutif atau legislatif. Yang ketiga adalah pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang. Dalam pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang dibagi dalam dua tahap. Yang pertama, pembahasan perancangan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh eksekutif dan bersama legislatif. Yang kedua, rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disetujui bersama oleh legislatif dan eksekutif disampaikan oleh pimpinan legislatif kepada pimpinan eksekutif untuk disahkan menjadi undang-undang. Yang keempat adalah pengundangan peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia, tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Yang kelima, penyebar luasan. Penyebar luasan dilakukan oleh DPR, pemerintah sejak penyusunan prolegnas, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan peraturan perundang-undangan, hingga pengundangan undang-undang. Kemudian, penyebar luasan dilakukan untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan. Kemudian adalah lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan adalah legislatif, yaitu dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kemudian setelah dibentuknya undang-undang oleh DPR akan disahkan atau disetujui oleh lembaga eksekutif yaitu Presiden. Setelah itu, kerangka peraturan perundang-undangan adalah yang pertama ada judul, kemudian pembukaan, kemudian batang tubuh, kemudian penutup, kemudian penjelasan jika diperlukan, kemudian lampiran jika diperlukan. Kemudian proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51 dan pasal 65 sampai 74. Berdasar ketentuan tersebut, seperti ini proses pembentukan undang-undang. Yang pertama adalah sebuah rancangan undang-undang bisa berasal dari Presiden, DPR, atau DPD. Yang kedua, rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga yang terkait. Yang ketiga adalah rancangan undang-undang kemudian dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat untuk jangka waktu 5 tahun. Proses selanjutnya yaitu adalah rancangan undang-undang yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali untuk rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Rancangan undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu menjadi undang-undang, serta rancangan undang-undang pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu.
Yang kelima adalah pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan rancangan undang-undang yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota Dewan dalam sebuah rapat paripurna. Yang keenam adalah di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah rancangan undang-undang disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Yang ketujuh, jika disetujui untuk dibahas, rancangan undang-undang akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Yang kesembilan, pembicaraan tingkat 2 dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1, yaitu pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Yang ke-10, apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Yang ke-11, bila rancangan undang-undang mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Wakil Pemerintah, maka kemudian diserahkan ke Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam undang-undang ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah dalam hal rancangan undang-undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Sekian penjelasan saya tentang ilmu perundang-undangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.